Berjumpa kembali pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini kita akan membahas materi mengenai dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini. Hubungan globalisasi terhadap komunitas lokal. Perlu kita pahami bagaimana dampaknya globalisasi terhadap komunitas lokal, sehingga kita cepat membijaki apa yang perlu dilakukan untuk mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik. Dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah urbanisasi. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan alam. Yang keempat, kriminalitas. Dan yang kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu, mulai dari urbanisasi. Urbanisasi itu sendiri merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari desa ke kota. Apa saja yang menjadi unsur atau penyebab terjadinya urbanisasi? Yang pertama adalah daya tarik ekonomi. Dalam hal pembangunan, pada umumnya bermula atau dipusatkan pada wilayah kota, sehingga di kota menjanjikan terdapat nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan di desa. Yang kedua adalah daya tarik sosial. Karena di kota memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih mudah dan lengkap dibandingkan di desa, maka orang yang memiliki tempat tinggal di kota secara tidak langsung memiliki status sosial anggapan oleh masyarakat lebih tinggi dibandingkan yang di desa. Kemudian yang ketiga adalah daya tarik pendidikan. Orang yang datang dari desa ke kota sebagian memiliki tujuan untuk menuntut ilmu, karena tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak diperoleh di desa, melainkan hanya terdapat di wilayah kota. Dan yang keempat adalah daya tarik budaya. Dengan masyarakat kita sekarang yang sudah tertarik dengan modernisasi, maka kebudayaan-kebudayaan baru yang berkembang itu lebih menarik dibandingkan budaya-budaya yang lama. Permasalahan yang ditimbulkan dari urbanisasi di desa maupun di kota diantaranya adalah semakin berkurangnya penduduk desa yang berusia produktif. Ya, siapa aja sih yang sebenarnya melakukan perpindahan dari desa ke kota? Pada umumnya adalah mereka yang menginginkan pekerjaan, sehingga adalah golongan dari usia-usia produktif. Nah, dengan banyaknya usia produktif berpindah ke kota, maka di desa akan semakin ditinggalkan oleh mereka yang memiliki usia produktif. Perilaku menyimpang dan tindakan kriminal meningkat di kota. Ya, hal ini diakibatkan karena di banyaknya peningkatan atau padatnya jumlah penduduk di perkotaan yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga akan memunculkan potensi munculnya kriminalitas. Yang ketiga adalah hasil panen di pedesaan menurun. Ya, berdasarkan tadi, karena usia produktif di desa itu semakin banyak berpindah ke wilayah kota, maka usaha-usaha di desa itu semakin sedikit. Nah, sehingga yang pada umumnya masyarakat desa adalah petani dan nelayan, mereka akan mendapatkan situasi di mana menurunnya hasil panen. Yang keempat, kesejahteraan masyarakat tingkat desa menurun. Ya, tentu saja karena mereka mengharapkan dari hasil panen, ketika panennya sedikit, maka kesejahteraannya pun semakin rendah. Dan yang terakhir, munculnya pengangguran di kota. Ya, keterkaitan tadi dengan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia sebanding dengan jumlah penduduk yang berada di kota, maka akan memungkinkan munculnya angka pengangguran di perkotaan. Kita berlanjut kepada yang kedua, yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Nah, dari gambar ini kira-kira bisa dipahami bahwa
pembangunan itu berpusatnya di kota. Nah, dari dua objek gambar ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Faktor pendorong kesenjangan ini diantaranya adalah menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kemudian yang kedua, ketidakmerataan hasil pembangunan antara daerah. Oke. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial karena kurang menyukai persaingan di dalam usaha. Dan yang keempat, hancurnya industri kerajinan rakyat karena adanya monopoli para penguasa bermodal besar. Terus apa saja yang bisa kita lakukan untuk memberi solusi? Nah, upaya solusinya yang pertama adalah meningkatkan kemampuan manajemen usaha. Sehingga komunitas mampu bersaing di masa globalisasi. Yang kedua, program padat karya dengan ekonomi kerakyatan. Ya. Yang ketiga, menyalurkan kredit usaha kecil. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama antar pengusaha kecil. Sehingga dengan adanya kerjasama, memungkinkan mereka menjadi lebih besar, bahkan menyaingi industri raksasa. Berlanjut kepada poin yang ketiga, yaitu adalah pencemaran lingkungan alam. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini merupakan pencemaran minyak di laut atau di perairan yang mengakibatkan ekosistem laut itu menjadi rusak. Nah, dari gambar ini kita lihat kabut asap yang menyelimuti kota Jakarta. Oke, jadi apa saja sih sebenarnya yang menjadi masalah terhadap ekosistem alam? Untuk memahami itu kita bagi menjadi 4 bagian. Pencemaran lingkungan yang pertama adalah pencemaran udara. Apa saja yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara? Di antaranya adalah asap mobil, asap pabrik, pembakaran, dan lain-lain. Kemudian pencemaran air yang terjadi karena limbah ke sungai atau danau ataupun laut dan lain-lain. Kemudian limbah padat, yaitu sampah buangan individu atau kegiatan bisnis yang menyisakan sampah-sampah. Dan yang terakhir, polusi panas atau global warming, yaitu peningkatan temperatur pada bumi akibat ulah manusia. Nah, karena berkembangnya perusahaan-perusahaan industri dan tanpa disadari memunculkan aktivitas pencemaran ini. Jika tidak disadari lebih cepat, maka pencemaran ini akan berdampak buruk kepada masa depan. Kita lanjutkan kepada poin yang berikutnya atau yang keempat adalah kriminalitas. Oke, mungkin kalian pernah mengalami sendiri mama minta pulsa gitu ya, atau papa minta pulsa. Nah, ketika mama tidak lagi minta pulsa, bentuknya apa saja gitu. Kita lihat di sini, nak ini ayah, tolong kirimi ayah uang 500.000 ke nomor rekening bla bla. Oke, atas nama Yanti. Ayah lagi di kantor polisi ngurus surat tilang, terima kasih. Nah, dalam kondisi panik maka orang akan tertipu. Oke, tapi dalam kasus ini dia tidak panik. Oke. Nah, kasus-kasus semacam ini begitu banyak dijumpai zaman sekarang. Kenapa? Karena di masa globalisasi kriminalitas itu beragam. Kalau dahulu bentuk kriminalitas itu tidak begitu beragam, ketika terjadinya globalisasi, maka pertumbuhan dalam hal teknologi membantu orang untuk ke arah yang lebih baik, bahkan kepada yang buruk sekalipun. Salah satunya adalah dengan cara menipu orang menggunakan media
telepon, SMS, ataupun internet dan lain-lain. Lanjut yang kelima, yaitu adalah lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Oke, dengan adanya globalisasi, maka semakin pudar eksistensi jati diri bangsa kita. Permasalahan globalisasi mengancam eksistensi jati diri bangsa dan menghilangkan nilai luhur bangsa yang pada sebelumnya kita mengenal toleransi, gotong royong, mufakat, musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Nah, itu semakin ditinggalkan di era globalisasi. Dan yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana cara mengatasi hilangnya jati diri bangsa tadi supaya nilai-nilai positif dari nilai luhur bangsa itu tidak ditinggalkan. Nah, itulah materi yang bisa disampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi pada video kita berikutnya.